Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, namun sebelum itu saya perkenalkan dulu, mungkin bagi sebahagian kalian siswa kelas 7 belum mengetahui ya atau belum berkenalan. Saya Irham Azmi SPDI, dapat kalian panggil Pak Iam ya, mengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk siswa kelas 7. Nah, nanti kita akan lebih berkenalan lebih dekat pada saat pertemuan tatap muka sudah dilangsungkan ya. Namun hari ini kita lebih dahulu berkenalan melalui jarak jauh, melalui video pembelajaran ini. Mudah-mudahan walaupun hanya bisa disaksikan melalui tayangan video, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan dapat diterima dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita hari ini dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, marilah kita berdoa sembari membacakan Ummul Kitab. Doa mulai. Selesai? Baik, anak-anak, sebelum kita mulai, pertama saya akan menyampaikan terlebih dahulu, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa saya diamanahkan untuk mengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, berbicara soal sejarah, kita harus tahu dulu apa itu sejarah, ya. Nah, sejarah mungkin sebagian besar sudah kita sama ketahui dan kalian juga mengetahui, adalah sesuatu yang pernah terjadi pada masa yang lalu, pada masa yang lampau. Itu disebut dengan sejarah, ya. Walaupun kejadian itu ya baru saja dilangsungkan atau baru saja terjadi kurang lebih 5-10 menit yang lalu, itu juga merupakan bagian daripada sejarah. Mungkin kamu tadi terpleset di kamar mandi. Nah, terpleset, terjatuh dari kamar mandi itu menjadi memori, ingatan kalian yang apabila diceritakan pada waktu yang berikutnya ya kepada teman kalian atau kepada orang tua kalian, ini merupakan menjadi catatan sejarah hidupmu bahwa kamu pernah terpleset di kamar mandi. Nah, itulah sejarah. Ya, itulah sejarah. Nah, maka bercerita soal sejarah ini kita tidak boleh serta-merta pertama meyakini seyakin-yakinnya apa yang disampaikan atau apa yang dibaca ya berkaitan dengan sejarah. Ya, saya ulangi ya. Bercerita soal sejarah, maka kita tidak boleh yang pertama meyakini seyakin-yakinnya 100% ya atau membantah sebantah-bantahnya. Nah, artinya apa? Sebelum kita meyakini atau membantah sesuatu yang kita dengar atau yang kita baca dari literatur sejarah, maka haruslah terlebih dahulu kita telaah dan kita bandingkan mana pernyataan atau mana literatur yang paling kuat kedudukannya. Nah, hal ini dapat dilihat berdasarkan dari dua hal ya. Untuk melihat suatu kebenaran dari sejarah itu dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah saksi sejarah. Nah, namun bercerita soal saksi sejarah ini ada hal yang sangat rumit, apalagi jika kita menceritakan tentang sejarah yang sudah terjadi pada ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Sama seperti nanti pembahasan kita mengenai sejarah kebudayaan Islam ini. Ya,
Hari ini saja berdasarkan penanggalan Hijriah itu kita sudah berada di tahun 1441 Hijriah. Maka setahu saya, mungkin nanti kalian punya pengetahuan yang berbeda, tapi sepengetahuan saya sampai hari ini tidak ditemukan lagi manusia yang berusia 1000 tahun. Ya, maka hal ini membuat saksi sejarah yang hidup pada masa kejadian itu tidak dapat ditemukan. Ya, maka mencari saksi sejarah, apalagi bercerita tentang kebudayaan Islam pada masa yang lampau, maka akan sangat sulit untuk dilakukan. Yang pertama. Yang kedua, dapat dilihat dari yang namanya bukti sejarah. Nah, hari ini banyak bukti-bukti sejarah yang ada di sekitaran kita, ya, yang masih dapat kita lihat. Baik itu berupa bangunan sejarah mungkin, atau berupa artefak-artefak sejarah, ya, atau seperti benda atau risalah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wahyu yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, kitab suci Al-Quran ini apakah bukti sejarah? Iya, Al-Quran juga merupakan bukti sejarah, ya. Al-Quran juga merupakan bukti sejarah. Kenapa disebut dengan bukti sejarah? Karena ini merupakan mukjizat yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk kepada manusia, ya, sebagai petunjuk kepada manusia. Kenapa? Karena di dalamnya menceritakan bukan hanya kejadian yang akan datang, tapi juga menceritakan kejadian pada masa yang lampau, pada masa yang lalu. Apakah Al-Quran dapat diyakini kebenarannya? Yes, harus. Al-Quran harus diyakini sebagai sebuah kebenaran mutlak, karena itu merupakan keyakinan kita atau kepercayaan kita sebagai umat Islam, yang merupakan rukun iman kita, ya, rukun iman atau mempercayai kepada kitab-kitab Allah. Salah satunya adalah Al-Quran. Ya, baik. Itu menceritakan soal sejarah. Maka sekali lagi saya sampaikan, sebelum kita meyakini atau membantah satu hal yang berkaitan dengan sejarah, maka kita harus melihat dulu hal-hal ini. Apabila bukti sejarahnya terdukung oleh Al-Quran atau hadis, ya, maka bisa jadi kebenaran itu adalah kebenaran yang hakiki, ya, yang tidak dapat ditolak lagi kebenaran atau cerita sejarahnya. Maka sebelum kita meyakini, kita lihat dulu sumber ceritanya dari mana, penyampaiannya dari apa, dan berdasarkan dari mana, sebelum kita meyakini atau membantah sejarah tersebut. Karena nanti dalam kehidupan kalian akan menemukan, ya, akan mendengar, akan membaca satu dengan hal yang lain yang berbeda-beda, ya, penyampaiannya. Namun ada yang memiliki kesamaan, ya. Maka hal inilah yang tadi saya sampaikan, bercerita soal sejarah, kita tidak boleh meyakini seyakin-yakinnya atau tidak boleh membantah sebantah-bantahnya. Ya, harus ditelaah dulu, harus diteliti dulu berdasarkan dua faktor yang sudah tadi saya sampaikan. Pertama, saksi sejarah, dan yang kedua, bukti sejarah. Nah, jadi apapun nanti yang saya sampaikan, apapun yang baik pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang buruk, apapun yang salah itu merupakan kealfaan dan kehilafan saya semata. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kita di bab yang pertama ini, mengenai keadaan masyarakat di wilayah Jazirah Arab sebelum masuknya Islam, ya. Sekali lagi saya ulangi, pembahasan pertama kita ini akan membahas mengenai keadaan masyarakat Islam, keadaan masyarakat di wilayah Jazirah Arab sebelum masuknya agama Islam. Nah, seperti kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah, ya, yang merupakan bahagian daripada wilayah Jazirah Arab. Nah, maka yang akan kita bahas pertama adalah bagaimana keadaan masyarakat di Jazirah Arab atau di wilayah kota Mekah dan sekitarnya pada saat sebelum lahirnya Nabi Muhammad dan sebelum diperintahkannya Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam bagi masyarakat di wilayah Jazirah Arab dan seluruh dunia. Nah, ini yang akan kita bahas. Namun sebelum itu, hasil dari pembahasan kita ini nanti diharapkan yang pertama kita dapat menghargai dan menghayati ajaran agama yang kita anut, yaitu Islam. Artinya pembelajaran ini mudah-mudahan dapat menambah rasa cinta kita
rasa kekaguman kita terhadap agama yang kita anut, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun dalam berinteraksi secara efektif di lingkungan sosial kita. Ya, dari cerita-cerita sejarah mengenai perjuangan Nabi tadi, itulah yang kita harapkan dapat kalian ambil, dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian nanti. Yang ketiga, kalian dapat memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan. Ya, seperti yang saya sampaikan, dari apa yang saya paparkan nanti, harapannya kalian akan memiliki rasa ingin tahu. Ya, kalian akan menggali lagi lebih dalam secara personal. Apakah yang saya sampaikan ini adalah suatu kebenaran yang dapat diyakini kebenarannya, atau malah bisa dibantah? Ya, karena kalian memiliki bukti-bukti yang berbeda, bukti-bukti yang dapat membantah apa yang saya sampaikan. Nah, ini harapannya yang ke depan. Ya, dan nanti hasil akhirnya adalah kalian bisa mengolah dan menyajikan ya dalam ranah konkret, dapat mengurai, merangkai, atau bisa menulis kesimpulan rangkaian-rangkaian dari apa yang akan saya sampaikan nanti. Oke, baik ya anak-anak ya. Kita masuk ke bab yang pertama, kepercayaan masyarakat sebelum masuknya Islam. Ya, sebelum lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepercayaan masyarakat di sini adalah kepercayaan masyarakat di wilayah Jazirah Arab ya, di kota Mekah dan sekitarnya. Nah, pada awalnya masyarakat di wilayah Mekah adalah penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, dalam literatur yang berbeda atau dalam penyampaian nanti para ahli-ahli sejarah akan ada perbedaan di sini. Ya, ada yang meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim itu disebut dengan agama tauhid, ya, agama kepercayaan, belum Islam. Ada sebagian pendapat yang lain yang mengatakan bahwa sejak awal Nabi Adam alaihissalam agama yang diajarkan adalah agama Islam. Namun apapun itu, kedua-duanya benar karena kedua pernyataan-pernyataan itu sama-sama agama ya yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Ya. Nah, ini adalah agama yang hakiki, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik. Nah, agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tadi kemudian dilanjutkan oleh putranya Ismail alaihissalam ya, itu membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang dapat kita lihat bukti sejarahnya. Nah, apa bukti sejarah yang dapat kita lihat sejak Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk menyampaikan risalahnya, agamanya? Itu yang pertama seperti yang hari ini bisa kita lihat, ada yang disebut dengan Ka'bah ya sebagai kiblatnya umat Muslim ya di kota Mekah. Kemudian ada makom Ibrahim. Ya, makom Ibrahim itu apa? Itu makom itu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam saat membangun Ka'bah itu sendiri. Kemudian ada peristiwa kurban ya, yang kemarin baru saja kita rayakan peristiwanya, yaitu dalam hari raya Idul Adha ya, hari raya Idul Kurban, memotong atau menyembelih hewan yang akan dikurbankan dengan niatan lillahi ta'ala ya, membantu membagi-bagikan daging hasil kurban tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini merupakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian oleh Allah digantikan dengan seekor kibas ya. Nah, peristiwa ini termaktub dalam kitab suci kita Al-Qur'an, diceritakan di dalam Al-Qur'an. Nah, nanti kalian akan dapat mencari di surah apa menceritakan tentang peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini ya. Nah, kemudian selain Ka'bah, makam Ibrahim dan peristiwa kurban, juga ada proses perjalanan kehidupan Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya Siti Hajar yang sampai hari ini menjadi salah satu bahagian daripada rukun haji ya, ibadahnya umat Islam ya, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil dari Sofa ke Marwah. Nah, ini juga merupakan ajaran yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam yang sampai hari ini
dapat kita lihat dan kita laksanakan. Ini merupakan bukti sejarah. Yang lagi-lagi semua bukti-bukti sejarah ini termaktub selain bentuk fisiknya, zahirnya yang dapat kita lihat ya, juga hal ini juga diceritakan di dalam kitab suci kita Al-Qur'anul Karim ya. Jadi ini adalah bukti yang tak terbantahkan, cerita sejarah ya, bukti sejarah kebudayaan Islam yang tidak terbantahkan. Baik. Nah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam ya wafat, masyarakat Makkah mulai pindah selain menyembah selain Allah. Nah, bagaimana ceritanya pada masa setelah wafatnya Ibrahim, Ismail, dan yang kita tahu kemudian Nabi Isa alaihi salam juga diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, ada masa kekosongan ya, ada masa kekosongan yang cukup panjang ya setelah peristiwa Isa alaihi salam diangkat Allah ke langit ya, ada masa kekosongan ketiadaan pembawa risalah, ketiadaan nabi dan rasul ya pada masa itu ya, sampai dengan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keadaan kekosongan Rasul ini membuat keadaan masyarakat pada masa itu, terutama di wilayah Makkah dan sekitarnya, itu mengalami degradasi iman, ya, mengalami pengikisan iman, kehilangan sosok membuat mereka gamang dalam beribadah, walaupun tidak secara keseluruhan. Masih ada yang tetap menjalankan ibadah agama tauhid yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Namun sebagian ada yang mengalami keraguan ya atas apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka dulu ya. Karena setelah diangkatnya Nabi Isa terjadi kekosongan sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana? Nah, sebelum kita sampai ke sana, kalian dapat melihat terlebih dahulu gambar yang saya sajikan berikut ini. Baik. Silahkan diamati dan dipahami dari gambar yang saya sajikan ini. Nah, nanti kalian ya akan saya minta untuk menyimpulkan apa peristiwa yang terjadi pada gambar yang saya sajikan ini. Nanti saya akan minta kalian menyimpulkan. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini mengenai keadaan masyarakat di kota Makkah atau di Jazirah Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW? Nah, baik, sudah dapat dilihat ya. Oke, baik, kita tinggalkan dulu, nanti akan kita kembali lagi kepada gambar yang ini tadi. Pada masa kekosongan itu, kemudian di wilayah kota Mekah, ya, ada salah seorang pembesar suku Khuza'ah, ya, Jadi kita tahu di Jazirah Arab itu atau di kota Mekah itu ada beberapa suku-suku yang hidup, ya, yang tinggal di wilayah kota Mekah. Salah satunya suku Khuza'ah. Sama seperti kita di Indonesia misalnya ada suku Melayu, ada suku Jawa, ada suku Mandailing. Nah, di sana juga terpecah ke dalam beberapa kelompok atau golongan-golongan ya. Jadi ada yang disebut dengan suku Khuza'ah ya, seorang pembesarnya yang bernama Amir bin Lubai ya, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan dari kota Mekah ke Syam atau Syria. Nah, saat dia melakukan perjalanan dari kota Mekah ke kota Syam, dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah yang berbeda dari ibadah yang pernah diajarkan oleh nenek moyangnya sebelumnya, ya, yaitu agama tauhid yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, saat dia melakukan perjalanan ke kota Syam itu, dia melihat ada ritual ibadah yang berbeda yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di kota Syam. Nah, ibadah yang dia lihat tadi ini, ya, yang dia anggap inilah ibadah yang terbaru, kan begitu ya. Karena tadi sudah saya sampaikan ada terjadi kekosongan, ada terjadi kebingungan umat pada saat itu karena ketiadaan Rasul, ya. Ketika dia melihat ada cara ritual ibadah yang baru saat dia melakukan perjalanan ke kota Syam ini, nah,
dia kemudian tertarik untuk mempelajari dan ingin mempraktikkan apa yang dia lihat tadi itu di kota Mekah. Nah, apa peribadatan yang dia lihat itu? Dia melihat ya, saat melakukan perjalanan ke kota Syam tadi, dia melihat ya, di dia melihat orang-orang beribadah menyembah yang namanya patung-patung atau berhala-berhala ya, menyembah patung atau berhala. Nah, dia tertarik untuk mempelajari ritual cara menyembah berhala ini dan ingin dipraktikkannya di kota Makkah. Kemudian dia membawa sebuah berhala yang kemudian dia beri nama Hubal ya. Berhala itu dia beri nama Hubal dan diletakkannya di Ka'bah. Nah, berhala Hubal ini menjadi pimpinan berhala yang lainnya seperti Lata, Uzza dan Manna. Jadi ada beberapa berhala-berhala yang dia bawa, kemudian dia letakkan di sekitaran Ka'bah. Dia pilih salah satu yang paling besar lah ya, kita anggap seperti itu ya, yang dia beri nama Hubal. Nah, inilah pimpinan dari berhala-berhala tadi. Begitulah kira-kira. Nah, kemudian setelah dia membawa berhala ini tadi, kemudian masyarakat kota Makkah pada saat itu tertarik. Apa ini yang dibawa oleh si Amir bin Lubai ini? Ya, dia mengajarkan. Ketika ada yang bertanya, dia mengajarkan, "Hai masyarakat kota Makkah. Nah, inilah ritual peribadatan yang baru yang harus kita lakukan hari ini. Wah, apa itu? Inilah Robmu, inilah Tuhanmu," katanya. Inilah berhala-berhala, inilah Robmu, berhala-berhala, inilah Tuhanmu. Nah, dia kemudian mengajarkan kepada masyarakat Makkah yang ingin mengetahui, yang tertarik ya dengan ritual peribadatan yang baru ini. Bagaimana cara menyembah berhala. Sehingga pada akhirnya masyarakat di kota Makkah sebahagian meyakini bahwa berhala ini adalah perantara ya, perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Jadi seolah-olah berhala ini adalah utusan Tuhan. Ya, utusan Tuhan, utusan Allah. Inilah berhala ini. Nah, sejak dibawa oleh Amir bin Lubai inilah ya, mulailah para penduduk kota Mekah beramai-ramai untuk membuat yang namanya berhala atau patung-patung yang diletakkan di mengelilingi Ka'bah dan dijadikan sesembahan. Nah, inilah awal asal muasal ya terjadinya praktek penyembahan berhala di kota Mekah sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai di sini kira-kira paham ya? Sampai di sini kira-kira jelas ya? Apa berarti agama yang kemudian berubah dari aliran agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kemudian menjadi rusak ya keyakinan kepercayaan terhadap agama tauhid ini yang dilakukan oleh Amir bin Lubai ini. Namun itu tidak keseluruhan masyarakat Mekah. Karena masih ada masyarakat kota Mekah yang meyakini agama tauhid yang dibawa oleh Ibrahim alaihi salam. Tidak semuanya ketika Amir bin Lubai membawa berhala tersebut kemudian tertarik untuk ikut-ikutan menyembah berhala tersebut. Nah, ketika melaksanakan ibadah haji ya, bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Makkah. Mulailah kepercayaan baru menyebar di seluruh jazirah Arab. Nah, jadi salah satu tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ada risalah yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam yaitu pelaksanaan ibadah haji. Saat Ka'bah dibangun, Allah memerintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi pelaksanaan ibadah haji sudah ada. Ya, walaupun rukunnya mungkin tidak seperti yang sekarang secara totali sama ya, karena pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, tapi sudah ada pelaksanaan ibadah haji. Orang-orang yang meyakini agama tauhid yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam kemudian datang ke kota Mekah untuk menjalankan ritual ibadah haji. Nah, ketika mereka datang ke Mekah untuk tawaf di Ka'bah, mereka terkejut. Nah, mereka menyaksikan apa ini? Kok banyak berhala-berhala, kok banyak patung-patung di sekitar Mekah. Ini membuat orang-orang yang datang ke Mekah heran. Kemudian bertanya-tanya. Barulah dijelaskan oleh pembesar-pembesar suku Khuza'ah dan suku-suku lainnya tadi, suku Quraisy dan lain sebagainya. Apa ini?
kenapa kok ada berhala-berhala yang disembah? Oh, inilah perantara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kata mereka. Nah, orang-orang yang datang ke Ka'bah tadi untuk yang awal tujuannya ingin tawaf mengelilingi Ka'bah, menjalankan ibadah haji, jadi bertanya-tanya dan pada akhirnya penasaran. Nah, kemudian karena itu berasal dari kota Makkah, mereka meyakini juga, oh, bahwa inilah berarti yang menjadi apa namanya, agama yang baru atau utusan yang baru, berhala-berhala ini. Nah, dari yang mereka dapat pengetahuan di Mekah tadi, ya, kemudian ini dibawa keyakinan ini ke daerah masing-masing. Nah, dari sinilah pada awalnya ritual penyembahan berhala akhirnya menyebar di wilayah seluruh wilayah Jazirah Arab dan sekitarnya. Baik, anak-anak. Nah, dari cerita ini tadi dapatlah kita simpulkan, ya, sebelum kelahiran Nabi Muhammad, orang-orang di wilayah Jazirah Arab rusak kepercayaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala karena ulah daripada Amir bin Lubai yang membawa patung berhala tersebut ke kota Makkah. Walaupun sekali lagi saya sampaikan tidak secara keseluruhan, ya. Tidak secara keseluruhan. Nah, berikutnya Imam Bukhari meriwayatkan dalam sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, yang artinya patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembah oleh suku Qaib. Di Daumatul Jandal, Suwa adalah sesembahan Huzail. Yahud sembahan suku Murad, kemudian berpindah ke Bani Khatifi di lereng bukit yang terletak di kota Sabah. Nah, ini menceritakan Imam Bukhari meriwayatkan tentang proses penyembahan berhala-berhala yang dilakukan oleh bangsa Jazirah Arab sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, kemudian diwahyukan untuk menyebarkan agama Islam. Ya, nah, sehingga pada saat itu orang-orang Arab, ya, orang-orang di wilayah Jazirah Arab itu juga disebut sebagai orang-orang disebut pada masa itu disebut dengan masa jahiliyah, mohon maaf ya. Jadi pada masa itu disebutlah, pada masa ketiadaan Rasul tadi itu disebutlah sebagai masa jahiliyah. Jahiliyah di sini yang kita tahu artinya adalah bahasa Arab dari kata jahil yang artinya bodoh, ya, masa-masa kebodohan. Nah, yang dimaksud dengan masa kebodohan ini bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, ya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah seperti yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi yang dimaksud dengan masa jahiliyah bukan berarti pada masa-masa orang itu bodoh, tidak memiliki pengetahuan yang pintar, tidak, tapi masa kebodohan karena hilangnya rasa kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab penyimpangan tersebut, yang pertama adalah adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Kemudian yang kedua, adanya kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Kemudian yang ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Ini adalah 3 faktor yang mempengaruhi orang-orang di wilayah Jazirah Arab pada saat itu, hingga akhirnya beralih dari agama Ibrahim yang diwariskan secara temurun-temurun oleh nenek moyang mereka, kemudian beralih, ya, menjadi penyembahan berhala atau patung-patung. Itulah kepercayaan masyarakat di wilayah Jazirah Arab sebelum masuknya Islam. Nah, baik. Tadi anak-anak saya sudah sampaikan, ada gambar yang saya tampilkan tadi, yang ini, ya. Saya harap, ya, kalian dapat menyimpulkan, ya, dari gambar yang saya tampilkan ini, kalian dapat menyimpulkan, kalian amati gambarnya, kemudian kalian simpulkan apa yang kalian pahami dari gambar tersebut. Kemudian kalian simpulkan, ya, silakan kalian tulis, kalian rumuskan apa kesimpulan dari gambar yang sudah kalian amati tadi. Nanti saya akan bertanya kepada kalian, ya, ketika pertemuan
kita kalau kita nanti pertemuan tatap muka tentang kesimpulan yang sudah kalian buat tadi dari gambar yang saya tampilkan tersebut. Oke, nah, baik ya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum masuknya Islam. Tadi kalau kita berbicara soal kepercayaan ya. Kepercayaan masyarakat Mekah atau Jazirah Arab dan sekitarnya sebelum masuknya Islam. Sekarang kita berbicara soal keadaan sosial ya. Keadaan sosial mereka dalam hubungan mereka antar sesama mereka. Nah, bangsa Arab itu memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik yang baik ya. Kemudian memiliki daya ingat yang juga baik. Mereka sangat menjunjung tinggi harkat martabat mereka. Nah, mereka suka melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti meminum khamar ya dan lain sebagainya. Ini terjadi pada masa jahiliyah tadi ya. Ini terjadi pada masa jahiliyah tadi. Pada masa ketidakadaan pembawa wahyu atau pembawa risalah pada mereka saat itu. Pada masa jahiliyah tadi saya sudah sampaikan ada masa jahiliyah. Masa ketika tidak ada penyampai wahyu dari setelah Nabi Isa alaihi salam. Sehingga akhirnya masyarakat Jazirah Arab atau kota Mekah dan sekitarnya menyembah berhala-berhala. Nah, jadi pada masa jahiliyah itu selain kepercayaan mereka yang rusak dengan menyembah berhala-berhala tadi, juga kehidupan sosial mereka berubah. Ya, mereka mulai kembali hobi minum minuman khamar, kemudian mereka hobi main judi, bermain perempuan dan lain sebagainya. Sampai mungkin anak-anakku sekalian pernah mendengar atau pernah mempelajari bahwa pada masa itu bahkan orang-orang di wilayah Jazirah Arab itu tidak suka atau sangat benci dengan kelahiran anak perempuan. Karena dianggap anak perempuan yang lahir akan membawa malu, ya, akan membawa malu bagi mereka. Sehingga apabila ada anak perempuan yang lahir akan dibunuh, akan dikubur hidup-hidup. Nah, ini sebuah tindakan kejahiliahan yang luar biasa yang dilakukan oleh masyarakat Arab saat itu. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena berkurangnya degradasi iman, ya, terkikisnya keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang membuat keadaan masyarakat Arab saat itu sering kita sebut sebagai keadaan jahiliyah, keadaan yang sangat bodoh sekali. Ya, keadaan-keadaan seperti ini. Apalagi selain tadi tidak suka dengan kelahiran anak perempuan, bahkan sampai membunuh dan mengubur anak perempuan yang lahir hidup-hidup, juga di masa inilah terjadi yang banyak terjadi yang disebut dengan kegiatan perbudakan. Ya. Mereka-mereka yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang baik, kemudian dijual. Terjadi perdagangan manusia, trafficking, ya, perbudakan pada masa itu. Nah, jadi banyak manusia yang dijadikan budak. Ya, yang namanya budak atau hamba sahaya ini berbeda dengan kalau hari ini profesi misalnya pembantu rumah tangga, bukan, berbeda. Jadi budak ini memang orang yang dimiliki oleh orang lain, ya, manusia yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga orang yang memiliki manusia ini boleh memperlakukan apa saja terhadap manusia tersebut. Nah, ini keadaan sosial yang luar biasa jahiliyah pada masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad atau sebelum dibawanya risalah Islam pada masa itu. Nah, inilah keadaan. Jadi inilah dua keadaan kondisi masyarakat Jazirah Arab, baik itu kepercayaannya secara kepercayaan atau secara keadaan sosial. Nah, inilah yang terjadi. Nah, baik anak-anak, sampai di sini kira-kira kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Ya, baik, mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan ya. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi kita hari ini, dapat ditanyakan atau nanti juga akan saya bahas kembali pada sambungan materi kita berikutnya. Baik, sebagai tugas ya, ini tugas pribadi saja, artinya tidak ada penilaiannya. Nanti saya akan bertanya mungkin atau saya akan memberikan pertanyaan secara tulisan yang harus kalian jawab mengenai apa yang sudah saya sampaikan tadi.
Ya, tadi sudah saya kasih gambar juga, harapannya kalian mengamati gambar tersebut, kemudian kalian simpulkan, kesimpulan kalian itu kemudian kalian tuliskan, sehingga nanti kalian bisa kita beradu argumentasi, ya, mungkin ada pemahaman yang berbeda dari apa yang saya sampaikan pada materi kita hari ini. Baik anak-anak, saya rasa cukup sekian materi kita pada pertemuan pertama ini mengenai keadaan masyarakat Kota Mekah atau Jazirah Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad atau sebelum dibawanya atau disebarkannya agama Islam, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Andai kata ada kesalahan atau kekhilafan dari apa yang saya sampaikan, sungguh itu adalah sebuah kealfaan dari diri saya pribadi, ya. Apabila ada yang baik dan benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada materi pembelajaran kita hari ini. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.